channel, kembali lagi bersama aku Selfie atau Bunda Pica. Di video kali ini aku lagi-lagi melanjutkan untuk materi homeschooling yang sebelumnya sudah pernah aku buat. Untuk yang baru tonton video aku yang ini, jangan lupa untuk tonton dulu sebelum-sebelumnya tentang materi homeschooling di playlist aku yang membahas tentang homeschooling, tips-tipsnya, metode belajarnya, cara belajarnya, jadwalnya, dan sebagainya. Di situ aku kupas tuntas untuk mami semua yang udah mau mulai membuatkan kurikulum atau jadwal belajar untuk sekecil dari mereka usia 3 tahun. Jadi nggak perlu preschool dulu. Yang mungkin maunya belajar di rumah aja sama maminya atau sama bundanya bisa ngikutin dari tips-tips dari aku. Nah, untuk kali ini aku akan membahas materi yang ke-7, yaitu tentang materi pelajarannya aku sebut dengan MTH. Jadi singkatan, ngaji, tadabur, dan hafalan. Nah, jadi agama Islam ya, jadi udah memasuki materi-materi tentang agama. Jadi materi agama aja ini aku pecah jadi 4 pelajaran. Dan sebelumnya udah pernah aku bahas yang materi yang ke-6 kemarin, adab atau manners. Nah, sekarang lebih ke agama Islam, yaitu ngaji, tadabur, dan hafalan. Untuk yang sebelum-sebelumnya juga aku udah pernah membahas juga di video aku yang materi pelajaran pertama sampai yang kelima itu ada practical life, ada science atau biologi, terus ada matematika, terus yang keempat aku juga membahas geografi, dan yang kelima aku membahas tentang bahasa, belajar menulis dan membaca gitu. Sebelum kita lanjut ke poin-poin materi ini, jangan lupa untuk subscribe dulu channel Bunda Pica untuk bisa mendapatkan tips-tips, rekomendasi, review, parenting, dan sebagainya yang insya Allah bermanfaat untuk mami semua. Sebenarnya nggak perlu aku kasih tahu secara detail ya mams tentang belajarnya harus kayak gimana, karena seperti namanya ini mudah banget, kita tinggal ngajarin si kecil ngaji, terus kita tadaburin arti-artinya, terus kita hafalan. Nah, aku akan kasih aja cara belajarnya, metodenya, gimana-gimananya, biar lebih terarah aja gitu mami kalau misalkan bikin jadwalnya di rumah. Sebenarnya untuk jadwalnya atau poin-poinnya mams bisa improve sendiri aja. Aku cuma di sini akan kasih kayak insight atau wawasan aja. Jadi untuk medianya, metode belajarnya adalah yang ngaji ya kan, harus dengan buku-buku, terus hafalan juga dengan buku-buku. Di sini aku punya buku Iqra. Nah, ini Iqra-nya, ya sebenarnya Iqra kayak gimana aja ya mams, tapi aku punya Iqra custom. Jadi ini dikasih nama sendiri. Kalau ada yang mau nanti tenang aja, linknya akan aku kasih di description box. Jadi ini PO gitu di Just Tip Bunda Pica. Nah, isinya sih sebenarnya sama aja ya, kayak Iqra biasa sih, kayak gini nih. Ini sama aja isinya, tapi dia ada juz amaknya nih. Jadi dia ketika udah sampai, dia agak tebel makanya, jadi dia udah sampai Iqra 6 tuh dia ada juz amaknya, ada tambahannya. Nah, menurut aku ini 2-in-1 ya, paket komplit, jadi dia bisa custom juga, lucu juga. Terus nggak lupa juga tudingnya atau penunjuknya, ini standar juga, tapi dia custom. Jadi ada custom nama anaknya, ini lucu banget. Nanti linknya juga akan aku kasih, biar si kecil semangat untuk ngajinya karena lucu kan petunjuknya atau tudingnya. Diulang-ulang aja, kalau misalkan dia belum lancar kita tinggal ulang lagi. Nah, ini alhamdulillah anak aku di usia 3,5 tahun dia udah di Iqra 2, dan ini pun juga sama, nggak selalu lancar ya mams, lebih kayak lebih sering satu halaman itu bisa diulang-ulang 2-3 kali. Tapi ada momen dimana yang dia lancar, kita bisa langsung ke halaman berikutnya. Nah, kayak gitu. Nah, kenapa bisa udah sampai Iqra 2 dan udah mau Iqra 3 juga, nih udah separuh Iqra 2. Karena kalau untuk belajar Iqra, khusus Iqra, memang aku ajarin sekecil itu hampir setiap hari. Jadi Iqra sama hafalan sebenarnya nggak harus, kalau harusnya kan kita ketemu mata pelajaran, kalau di jadwal aku yang udah nonton di video aku, jadi satu mata pelajaran itu kita ketemu 2 kali dalam seminggu. Tapi kalau misalkan khusus Iqra sama hafalan, aku agak random, dalam artian nggak harus seminggu 2 kali, tapi lebih. Jadi kadang-kadang bisa setiap hari, atau kadang-kadang liburan pun Sabtu Minggu aku sempetin untuk, kalau nggak kemana-mana gitu, nggak pergi, aku sempetin untuk belajar Iqra dan hafalan gitu. Karena kan sifatnya continue ya mams, karena aku punya target ya, setiap mami bebas mau menentukan jadwalnya masing-masing ya. Aku pengen banget anak aku udah bisa ngaji di usia dia sekian-sekian gitu. Jadi punya target, jadi gimana caranya supaya si kecil bisa lebih cepat gitu untuk belajar Iqra sama hafalannya gitu. Dengan catatan si anaknya itu have fun ya, maksudnya anaknya itu senang belajarnya, nggak dengan terpaksa atau dengan bete-bete. Kalau misalkan dia nggak mood gitu, misalkan Sabtu Minggu kan harusnya dia libur, nggak ada belajar gitu kan. Kalau emang dia nggak mood, aku nggak akan paksa. Kecuali kalau memang dia mau, ayo belajar, ya udah nggak apa-apa, ayo kayak gitu ya udah belajar aja. Tapi kalau misalkan dia lagi nggak mood, karena memang Sabtu Minggu adalah seminggu itu ada 2 hari atau 3 hari dia libur nggak belajar. Nah, selama 3 hari nggak belajar itu bukan berarti dia nggak ada belajar juga. Sebenarnya ada juga, ada momen dimana dia tiba-tiba minta bacain buku, dia apa, karena kan memang semua aktivitas dia
bermain ya kayak sebenarnya itu bermainnya itu dia lagi belajar gitu. Sama kalau lagi belajar pun sebenarnya itu dia juga bermain gitu. Jadi ya anak-anak gitu kan, nggak yang harus serius belajar di buku, harus belajar harus dengan buku, harus buku dengan harus menulis atau dengan memperhatikan kita kan, nggak harus kayak gitu. Jadi bisa disesuaikan aja sama maminya. Kalau aku prefer ini aja, diterapkan aja ngaji sama hafalannya itu setiap hari, apalagi hafalan juga. Nah, untuk hafalan itu kan sifatnya apa ya, gampang lupa ya Mams, dan itu pun harus diterapkan. Nah, untuk hafalan aku akan bahas nih. Kalau tadi kan ngajinya Iqro aja ya Mams, kalau hafalan itu dia digabung sama hafalan doa, hafalan surat-surat, dan harusnya hadis juga. Nah, di sini tuh aku punya buku hafalan doa dan hadis 3 bahasa. Tapi kalau untuk hadis, terus terang aku belum ajarin ke si kecil karena doa dulu aja yang apa sifatnya tuh keseharian, dia sehari-hari gitu. Aku belajaran hafalannya pakai doa-doa. Di sini tuh ini juga pernah aku review kalau nggak salah deh. Ini tuh dia doanya udah banyak. Nah, ini kalau dia yang udah hafal aku merahin. Jadi nanti biar gampang hafalan berikutnya yang dia belum hafal. Nah, jadi tuh kayak gini. Bukunya bagus banget menurut aku ini. Jadi dia ada besar gini, ada bahasa Inggris, Arabnya, ada Latinnya, dan dia ada gambarnya gitu. Terus dia ada bahasa Indonesia artinya, dan juga ada bahasa Inggris gitu artinya. Ini kan gede ya tulisannya. Kadang-kadang aku juga suka selipin dia belajar bahasa. Nih misalkan kayak dia jadi belajar ngeja, nih apa, doa apa nih kita sekarang. Dia bisa ngeliat dari gambar, terus dia bisa ngeja juga. Jadi dia belajar membaca dulu. Terus kadang-kadang aku juga kasih dia tuh buku nih, hayo hafalan, sambil dia ngeliat. Jadi dia ngebaca, ngedengerin aku membaca gitu buat dia ngafal, tapi dia sambil ditunjuk. Jadi dia biar tahu sambil belajar, walaupun dia sebenarnya belum sampai ngerti tentang huruf mati atau panjang pendek. Itu kan dia belum sampai ke situ nih, bah pembahasannya, atau yang doma, kasroh, dia belum sampai ke situ kan. Tapi tetap aku tunjuk-tunjuk aja biar dia tuh biar terbiasa aja gitu. Nanti ngerti kalau oh ini kok ada ini ya, ada kasroh, ini kok dibaginya jadi du ya, padahal kan ini da gitu. Jadi dia biar dia terbiasa aja gitu. Kalau kita karena sering ngedenger, sering ngeliat gitu kan, lama-lama ngerti sendiri sebenarnya nanti. Jadi ketika baca Iqro aku kayak udah pernah tahu nih kalau ini tuh dibacanya du gitu. Di hafalan doanya dari sini. Kalau misalkan untuk hafalan surat-surat pendeknya, aku bisa dari sini juga nih, kan di sini ada juz amanya ya, ada hafalan surat pendek juga. Nanti aku checklist di buku aku yang udah dihafal-hafalin untuk surat. Aku juga pakai soundbook ini. Nah ini soundbook juz ama, jadi ini tuh nggak ada tulisan ya, yang ada tulisannya gitu. Jadi dia cuma ngebahas tentang surat, misalkan An-Naziat, ini suratnya ngebahas tentang apa, kayak gitu-gitu doang. Terus ada gambar-gambarnya gini. Nah kita lebih belajar ke ini, jadi dia listening juga ya, dia nggak cuma ngedengerin bundanya ngaji atau membacakan surat, tapi juga ngedengerin dari sound ini. Sekaligus kalau pakai soundbook ini dia tuh ngedengerin artinya juga, jadi sekaligus tadabur arti, sekalian hafalan. Misalkan hari ini kita hafalan surat baru ya, surat Al-Falaq, nah kita tadaburin juga gitu artinya. Nah ini kalau dipencet gitu ya. Jadi dia nggak cuman dengerin dari aku ya, tapi dia dengerin dari si ustazahnya ngaji dari soundbook ini. Dia juga suka ngedengerin kalau misalkan lagi nggak belajar, dia kepengen ngedengerin soundbooknya ya dia ngedengerin. Jadi jatuhnya kayak kita ngedengerin speaker ngaji aja gitu di YouTube gitu. Untuk materi ini juga Mams bisa pakai metode dengan YouTube juga. Misalkan kalau mau nambahin, kalau di YouTube kan dia bisa sekaligus ngedengerin ya, misalkan YouTube tentang doa-doa, atau YouTube tentang juz ama yang tadi, atau hafalan-hafalan, atau juga selawatan dan sebagainya. Padaku ilmu dan berikanlah aku Roshikin. Kayaknya segitu aja untuk materi ini pembahasannya. Kalau misalkan Mams ada yang punya tambahan nih materi-materi, apalagi ya yang berhubungan dengan belajar bahasa Arab gitu kan, ini kayak belajar bahasa Arab kan jatuhnya, Mams bisa tulis aja di komen untuk menambahkan poin-poin materi yang mungkin belum aku sampaikan di video ini. Semoga bermanfaat untuk Mami semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.